berawal di sebuah rumah sederhana. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang sheriff bernama Eric yang sedang bertamu ke rumah temannya yang bernama Mitch dan istrinya bernama Amanda. Eric diajak ke sana untuk merayakan malam Thanksgiving bersama. Lalu kita beralih ke rumah yang cukup mewah dari seorang pengusaha minimarket yang bernama Thomas. Thomas ini memiliki seorang putri yang bernama Jessica dan pacarnya Jessica bernama Bobby. Diketahui juga si Thomas ini memiliki istri yang baru saja dia nikahi yang bernama Kathleen, atau bisa dibilang ibu tiri dari Jessica. Kemudian scene beralih ke sebuah toko bernama Right Mart yang merupakan toko milik Thomas. Di sini terlihat sudah banyak warga yang berkumpul karena di toko tersebut sedang ada event besar-besaran bernama Black Friday. Event tersebut menawarkan diskon khusus. Pada malam Thanksgiving, terlihat juga Mitch yang bekerja di sana sebagai manajer toko. Sementara itu, Bobby dan Jessica berencana ingin pergi berpesta bersama teman-teman mereka. Ada Scuba, Yulia, Evan, dan Gabby. Namun pada saat di perjalanan, mereka heran ketika melihat antrian yang begitu padat di depan toko ayah Jessica. Dan kebetulan jalanan di sana macet. Akhirnya mereka pun berencana ingin masuk ke toko itu. Di sana Jessica sempat bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Ryan. Ryan ini ternyata naksir sama si Jessica, tapi sayangnya Jessica sudah punya pacar yaitu si Bobby. Singkat cerita, scene beralih ke Jessica yang sedang bersama teman-temannya. Di sana mereka melihat keberadaan Bobby. Namun sepertinya Bobby mengabaikan mereka. Lalu tiba-tiba secara bersamaan ponsel mereka mendapatkan notifikasi. Ternyata ada akun misterius dengan nama The John Carver menandai Instagram mereka semua dengan sebuah postingan foto meja makan dengan caption "Meja sudah ditata rapi". Namun di sini mereka tidak terlalu memperdulikannya. Tidak lama kemudian, Ryan datang ke sana. Ternyata setelah putus dengan Bobby, sekarang Jessica sedang dekat dengan Ryan. Lalu, scene beralih memperlihatkan seorang pria yang sedang menatap layar laptop dan kembali melihat kejadian tragis pada tahun lalu di Right Mart. Di sana ia memandangi wajah seorang wanita yang ikut serta pada kerusuhan tersebut. Dan ternyata wanita itu merupakan pelayan di tempat rombongan Jessica tadi nongkrong. Ketika wanita itu ingin pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba ia melihat ada topeng yang tergeletak di atas meja. Tanpa ada rasa curiga, dia pun mengambil topeng itu dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu tiba-tiba dia diserang oleh sosok misterius dengan topeng yang sama seperti yang tadi ia temukan. Sosok misterius itu menyerangnya secara membabi buta. Beruntung dia masih bisa kabur dan bersembunyi di suatu ruangan. Dia pun berusaha menggunakan handphonenya untuk mencari pertolongan, namun gagal karena layar HP-nya dipenuhi oleh darah. Dia pun coba membukanya menggunakan face lock, namun tetap gagal karena wajahnya yang terluka tidak bisa terdeteksi oleh kamera. Beberapa saat kemudian, ketika keadaan sudah dirasa cukup aman, wanita itu pun keluar secara diam-diam. Tapi sesampainya di parkiran, dia malah kehilangan kunci mobilnya. Dan ternyata sosok itu sudah berada di dalam mobilnya. Dan akhirnya wanita itu pun tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, para warga dibuat heboh dengan penemuan jasad pelayan itu, yang dimana sebagian tubuhnya sudah tergantung di logo Right Market Sheriff. Eric yang melihat kejadian itu pun sampai dibuat kaget. Di sisi lain, Evan langsung mendatangi teman-temannya untuk memberitahukan tentang kematian pelayan itu. Dan lagi-lagi pada postingan Instagram The John Carver, mereka semua kembali ditandai. Ketika kembali mengecek postingan sebelumnya, Jessica pun menyadari kalau di foto meja makan itu ternyata sudah ada nama mereka. Dan juga kita bisa melihat nama Thomas atau ayahnya Jessica juga berada di sana. Mengetahui hal itu, Jessica pun langsung menelpon ayahnya. Namun Thomas tetap kekeh untuk membuka tokonya dan mengadakan event tersebut dengan memperketat penjagaan. Setelah itu, Jessica pun pergi ke kantor polisi sendirian untuk melaporkan kecurigaannya dari postingan Instagram tersebut.
Dari penyelidikan pihak polisi, mereka menyimpulkan sepertinya psikopat yang dikenal dengan nama John Carver ini mengincar orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan 1 tahun yang lalu di Right Market. Singkat cerita, keesokan harinya pada saat Jessica baru terbangun dari tidurnya, dia pun kembali dibuat kaget karena John Carver lagi-lagi menandai akunnya dengan postingan meja makan beserta 2 korban yang sudah dia bunuh. Setelah itu Jessica kembali bertemu dengan Bobby dan bersama-sama mereka pergi ke kantor sheriff untuk memberikan bukti atau petunjuk apapun yang mereka tahu tentang kerusuhan setahun yang lalu. Dari foto-foto yang dibawa, mereka pun memberitahu siapa yang memulai kerusuhan pada malam itu. Dia bernama Lonnie. Di sini mereka berharap pihak polisi dapat menangkap siapa pelaku di balik topeng John Carver. Lalu ketika rombongan Jessica sedang berkumpul, mereka pun mulai berteori dan menebak-nebak siapa orang di balik topeng tersebut. Ada yang menuduh kalau orang itu si Bobby, ada juga yang menuduh Ryan, dan ada juga yang menuduh Mitch karena dia terobsesi dengan tokoh tersebut. Ditambah lagi istrinya meninggal pada kerusuhan itu. Scene beralih ke Lonnie, orang yang memulai kerusuhan di Right Market. Dia merupakan seorang pelatih pemandu sorak dalam sebuah tim olahraga. Pada saat sedang melatih timnya, tiba-tiba dia diajak oleh pacarnya yang merupakan pemandu sorak untuk pergi ke sebuah ruangan. Setibanya di sana, si wanita malah menggoda Lonnie dengan melompat di atas trampolin. Namun tanpa dia sadari, tiba-tiba sosok John Carver datang dan langsung menghabisi Lonnie dengan mematahkan lehernya. Sedangkan si wanita yang masih asik dengan trampolin itu juga ikut dihabisi. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, ayahnya Yulia datang ke sana untuk menjemput Yulia secara paksa. Karena ayahnya ingin membawa Yulia ke Florida agar dia bisa lebih aman tanpa adanya teror dari psikopat gila bertopeng ini. Dari sini Scuba sadar jika mereka harus bergerak dan melakukan sesuatu. Karena sepertinya para polisi maupun sheriff tidak melakukan apa-apa. Pada malam harinya, Scuba mengajak Jessica untuk mendatangi rumah temannya yang merupakan seorang bandar narkoboy sekaligus pebisnis senjata ilegal. Mereka ke sana untuk membeli senjata dari pria ini sebagai alat pelindung diri agar bisa melawan John Carver. Scene beralih ke rumah Yulia, di mana sang ayah menemukan petugas keamanan mereka yang sudah pingsan. Sementara Yulia yang berada di dalam kamar masih sibuk make up karena sebentar lagi mereka akan pergi ke Florida. Lalu tanpa dia sadari, ternyata John Carver sudah berada di belakangnya dan langsung menusuk kedua telinga Yulia. Setelah itu John menunjukkan kondisi Yulia ke Scuba dan Jessica, yang kebetulan dari tadi mereka ini sedang video call. Melihat hal itu, tentu saja mereka berdua menjadi panik dan langsung bergegas menuju ke rumah Yulia. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yulia yang lagi disekap oleh sosok John Carver. Di sini, John juga menunjukkan kondisi Evan dan Gabby yang sudah dia sekap di sebuah meja makan, tempat John mengumpulkan korbannya yang lain. Ketika Scuba ingin menembak John, dia malah lupa membuka kunci pengaman pistolnya. Ketika Scuba sedang sibuk dengan senjatanya, John langsung menyalakan mesin pemotong dan melempar Yulia ke mesin itu yang akhirnya membuat Yulia tewas. Singkat cerita, sementara Jessica dan yang lain terus mengawasi keadaan sekitar untuk mencari tahu apakah John Carver sudah berada di sekitar mereka, namun tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Seakan tahu kalau dirinya sudah dijebak, John Carver pun mengubah tampilannya dengan kostum badut. Situasi pun mulai tidak terkendali dengan bom asap yang muncul di mana-mana. John mengambil kesempatan itu untuk menculik Scuba dan keluarga Jessica yang sedang bersembunyi di dalam mobil sheriff. Setelah itu, Kathleen pun tersadar. Terlihat sekarang dia sedang berada di dapur bersama John. Di sini, John mengoles minyak ke tubuh Kathleen dan berniat ingin memasaknya. Kathleen berusaha untuk tidak panik dan berpura-pura pingsan. Ketika John sedang menyiapkan oven untuk memanggang Kathleen, ternyata kesempatan itu dia gunakan untuk kabur dari sana. Dan ketika John kembali, dia pun menemukan Kathleen yang sudah menghilang dari sana.
dan akhirnya John berhasil kembali menangkap Kathleen. Setelah itu John langsung memasukkan Kathleen ke dalam oven dan memanggangnya secara hidup-hidup. Beberapa jam kemudian, akhirnya polisi berhasil menemukan lokasi di mana John sekarang melakukan siaran langsung. Dengan cepat, mereka pun mengerahkan beberapa tim SWAT untuk pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, mereka malah ditipu oleh John, karena ternyata siaran itu adalah siaran palsu yang sudah dia rekam menggunakan handphone yang lain. Sementara itu, Jessica, Thomas, Cuba, Evan, dan Gabby sudah berada di meja makan yang sama dengan korban yang lain. Di sana, John menghidangkan daging Kathleen yang sebelumnya sudah dia panggang. Sambil melakukan live streaming, John memaksa mereka untuk memakan daging tersebut. Dia juga mengambil darah dari wanita pemandu sorak tadi sebagai pengganti minuman wine di acara tersebut. Namun sebelum mereka memakannya, John ingin memberikan sedikit hiburan kepada penontonnya dengan menghabisi Evan secara live. Di tengah ketegangan itu, Jessica menggunakan cincin yang diberikan seorang pria sebelumnya. Dan ternyata cincin itu mempunyai mata pisau yang kemudian dia gunakan untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Setelah itu Jessica pun mengoper cincin itu ke Scuba. Dan setelah Scuba berhasil melepaskan diri, dia pun langsung melakukan perlawanan. Di sini Scuba berusaha menahan John dan dia membiarkan Jessica kabur untuk mencari pertolongan. Singkatnya, betapa terkejutnya Jessica ketika melihat orang bertopeng tadi adalah si Bobby, mantan pacarnya. Tidak lama kemudian Eric menyusul masuk ke ruangan itu dan dia berusaha menenangkan Jessica. Setelah itu, beberapa pasukan dikerahkan untuk mengamankan situasi di sana dan mencari keberadaan Bobby. Tidak lama kemudian, Detektif Pete menemukan HP di lantai bangunan itu. Dan HP itu ternyata login ke akun yang digunakan oleh John Carver. Dari sini, Sheriff Eric memastikan kalau psikopat dengan nama John Carver itu adalah Bobby. Di sini Detektif Pete juga memberitahu kalau ayahnya dan juga teman-teman Jessica yang lain sudah berhasil mereka amankan. Sekarang mereka sudah berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan. Singkat cerita, ketika Jessica sudah tinggal berdua dengan Eric, dia tidak sengaja melihat ada tanaman berduri yang menempel di celananya. Dan akhirnya Jessica pun sadar kalau John Carver yang asli ternyata Sheriff Eric. Karena sudah ketahuan, akhirnya Eric juga mengaku kalau memang sosok bertopeng itu adalah dirinya. Eric berkata, pada malam kerusuhan itu bukan hanya Mitch yang kehilangan Amanda, tapi dia juga merasa kehilangan, karena ternyata Eric ini memiliki hubungan gelap dengan Amanda, alias istrinya Mitch. Dan diketahui juga Amanda sudah mengandung anak dari hubungan gelapnya bersama Eric. Tanpa Eric sadari, ternyata dari tadi Jessica sedang melakukan siaran langsung dari HP-nya. Dan semua perkataan Eric tadi tentu saja sudah didengar oleh banyak orang. Eric pun semakin dibuat emosi dan langsung menyerang Jessica. Tapi untung saja Bobby datang di saat yang tepat. Dengan cepat mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi dari sana, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengembangkan balon parade. Dan ketika mereka hampir berhasil kabur, Eric pun mengaitkan kawat mobil mereka ke tiang bangunan yang membuat mobil mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Ketika mereka sudah terpojok, Jessica pun mengambil senjata di mobil Bobby. Lalu dia menembak balon parade yang sebelumnya sudah dia hidupkan. Hingga akhirnya balon itu meledak bersama dengan si Eric. Keesokan harinya pemadam kebakaran dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi tempat kejadian. Namun dari kesaksian beberapa petugas, mereka berkata tidak menemukan adanya jasad atau mayat yang tertinggal di dalam bangunan itu. Dan film pun selesai.